Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrin Albar Relatif dengan NIM 23650097 kelas C. Kali ini saya akan melanjutkan lagi review materi, yaitu yang sekarang pertemuan 7 adalah keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Pencapaian pembelajarannya itu ada 4. Menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, mengevaluasi penyajian bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam pembuktian, dan yang keempat, menentukan strategis efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Agar alat bukti elektronik sah, sistem elektronik harus memenuhi ketentuan pasal 15 dan 6 Undang-Undang ITE, yaitu andal, aman, dan bertanggung jawab. Konsekuensi hukumnya, bukti elektronik asli dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sama. Penyajian bukti dapat dipilih sesuai efektivitas persidangan. Persyaratan formil alat bukti elektronik Pasal 5 Undang-Undang ITE berdasarkan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang ITE, informasi atau dokumen elektronik tidak sah apabila Undang-Undang mensyaratkan bentuk tertulis. Dokumen wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Artinya, tidak semua dokumen dapat digantikan oleh pembuktian elektronik. Penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang ITE, penggeledahan dan penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaannya wajib menjaga kepentingan pelayanan hukum umum. Bentuk asli versus hasil cetak. Contoh, bentuk asli lebih efektif jika bukti berupa video atau audio. Contohnya CCTV. Membutuhkan visual bergerak dan suara. Hasil cetak tidak efisien dan berisiko kehilangan detail. Pemilihan bentuk bukti harus mempertimbangkan kemudahan hakim memahami fakta. Hasil cetak lebih efektif. Contohnya, hasil cetak lebih tepat jika bukti berupa SMS, email, atau pesan teks. Fokus pada isi tulisan dan keotentika data. Menghemat waktu dan biaya persidangan. Keabsahan tetap bergantung pada integritas dan keaslian data. Selanjutnya, digital forensik dan chain of custody. Digital forensik berperan menjaga keabsahan bukti elektronik sejak ditemukan hingga dipresentasikan di persidangan. Chain of custody adalah dokumentasi lengkap. Siapa yang melengkapi bukti? Siapa yang menangani bukti? Kapan dan di mana bukti dipindahkan? Untuk tujuan apa? Jika rantai ini rusak, bukti berpotensi ditolak hakim. Menjaga integritas bukti digital. Integritas bukti dijaga melalui hash value, MD5, SH256 sebagai sidik jari digital. Read blocker mencegah perubahan data. Metode akuisisi bukti yang sesuai prosedur. Perubahan sekecil apapun pada data akan mempengaruhi keabsahan bukti. Kesimpulannya, keabsahan alat bukti elektronik bergantung pada syarat formil dan prosedur hukum. Bentuk asli atau hasil cetak dipilih berdasarkan efektivitas persidangan. Digital forensik dan chain of custody bersifat krusial. Penyajian bukti harus disesuaikan dengan hakim sebagai autentifikasi non-teknis. Oke, itu mungkin saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.